Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman Rohayadi, SPD MPD. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memperkenalkan siapa Pak Iman di sini, kebetulan Pak Iman di sini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Beliau juga pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Sabili, dan beliau juga pernah memberikan seminar-seminar konsultan di bidang pendidikan. Baik, terima kasih waktunya. Gimana Pak Iman, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Sedikit Pak Iman dari saya, ini kebetulan saya ada tugas dari kampus. Kebetulan saya ada program pendidikan profesi guru, di mana di tugas yang kali ini saya diamanahkan untuk melakukan wawancara terhadap pakar. Ya. Kalau saya melihatnya di sini Pak Iman sudah mumpuni untuk bidang tersebut, saya sebut sebagai seorang pakar, karena insya Allah mungkin bisa memecahkan masalah-masalah kompleks yang terjadi di sekolah kita khususnya. Ini ada beberapa sedikit pertanyaan Pak Iman berkaitan dengan permasalahan kondisi yang ada di sekolah kita. Yang pertama yang saya ingin tanyakan yaitu berkaitan dengan bagaimana tanggapan Bapak mengenai motivasi belajar siswa SMP yang ada di Muhammadiyah 6 saat ini. Ya, terima kasih Pak Indra. Kalau berbicara masalah motivasi belajar, sebelum ke motivasi belajar, kita tahu kalau motivasi itu sebuah dorongan, ya. Tapi ada intern juga ada ekstern. Artinya motivasi itu bisa datang dari dua aspek, intern dari dalam diri itu sendiri, ekstern dari lingkungan sekitar. Nah, berkaitan dengan motivasi belajar siswa, ini tetap tidak bisa lepas dari dua aspek itu, intern dan ekstern. Cuman yang lebih dominan adalah ekstern. Siapa sih ekstern yang ada di sini? Jelas lingkungan. Siapa lingkungan itu? Yang paling utama adalah guru. Di mana guru ini anak akan muncul motivasinya secara intern karena terdorong motivasi ekstern, yaitu datang dari guru. Nah, mungkin banyak guru yang memberikan motivasi kepada anak hanya sebatas teori atau hanya sebatas slogan-slogan. Nah, ini kondisi saat ini, kalau melihat kondisi siswa pada zaman sekarang ini, siswa udah anak-anak sekarang udah masuk ke generasi alfa, ya. Jadi mereka tidak akan masuk hanya mendengar berupa slogan, tapi lebih kepada aksi nyata dari guru itu sendiri. Jadi untuk memberikan motivasi kepada siswa, guru harus memberikan motivasi secara aksi nyata. Artinya guru menjadi teladan dilihat oleh anak. Karena begini, banyak mungkin guru hanya memberikan motivasi berupa slogan atau kata-kata, tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru. Nah, ini tidak akan menjadi motivasi bagi anak. Karena kenapa? Guru itu menjadi teladan, guru itu menjadi model, guru menjadi contoh. Begitupun dalam motivasi. Jadi guru menuntut anak untuk rajin belajar, tapi gurunya misalkan tidak rajin belajar, nah itu tidak akan menjadi motivasi bagi anak. Artinya menuntut anak untuk memiliki motivasi tinggi, maka tunjukkan bahwa guru memiliki motivasi yang tinggi. Menuntut anak supaya cerdas, tunjukkan bahwa dirinya guru yang cerdas. Jadi harus balance, ya? Harus balance, tidak hanya berupa kata-kata saja, tapi aksi nyata, contoh guru. Jadi banyak siswa yang terinspirasi oleh guru. Nah, itu motivasi. Itu mungkin beda. Tapi kalau gambaran secara umum melihat di sekolah kita sendiri, itu motivasinya untuk saat ini gimana Pak Indra? Kondisi siswa realistisnya gitu. Nah, kalau melihat kondisi real di sini, tadi kembali faktor keluarga juga ada eksternal, faktor keluarga. Dan mungkin di sini notabene banyak orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan bagi anaknya, sehingga kurang motivasi dari keluarga. Walaupun guru sudah memberikan aksi nyata, tapi ketika di keluarga kurang mendukung, yaitu tetap kurang susah juga, ya. Susah, masih rendah juga. Baik, terima kasih Pak Iman.
Nah, yang berikutnya menurut Bapak ini, apa sih kira-kira yang menjadi penyebab untuk pembelajaran inovasi atau mungkin saya bisa menyebutnya pembelajaran yang variatif yang mungkin di kelas ini masih belum bisa optimal? Nah, yang ingin saya katakan, apakah kiat-kiat yang bisa diberikan ke semua guru khususnya di sekolah ini agar pembelajaran inovatif ini bisa lebih maksimal? Oke, kalau bicara inovasi, kita dari umum dulu ke khusus, kita bicara umum. Inovasi itu sebuah gagasan baru atau penemuan-penemuan baru atau ide-ide baru. Inovasi pembelajaran. Sebuah kurikulum dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka itu adalah inovasi, perubahan. Itu secara umum. Nah, kita khususkan di sini ada inovasi pembelajaran. Biasanya kalau berbicara inovasi itu tidak lepas kaitannya dengan IT atau teknologi. Dan di sini terkadang bukan di sini saja, banyak sekolah-sekolah yang memang belum maksimal dalam penerapan inovasi pembelajaran karena terkendala dengan satu SDM, guru kurang memahami penggunaan atau penggunaan IT. Kedua, fasilitas. Nah, ini biasanya fasilitas juga menjadi faktor penghambat, salah satu faktor penghambat. Karena untuk sebuah inovasi pembelajaran itu betul-betul harus didukung oleh sarana. Nah, sarana ini kan tidak murah. Sarana ini mahal. Apalagi sekarang yang sifatnya digital. Digital itu tidak lepas dengan jaringan internet. Sekolah sanggup tidak memfasilitasi hal itu. Kalau misalkan sekolah sudah sanggup memfasilitasi, berarti kembali ke SDM. SDM mampu tidak mengoperasikannya. Nah, biasanya ini kendalanya. Adapun kiat-kiatnya, tetap guru harus terdepan. Terdepan dalam artian harus mampu menguasai IT, teknologi sebelum ke anak. Ya, sekarang kan kebanyakan terbalik. Anak lebih pintar biasanya dalam penggunaan IT ketimbang guru. Kenapa? Karena gurunya mungkin belum jago lagi. Nah, ini tugas kita sebagai guru. Kita harus lebih tahu dari anak dalam penggunaan IT. Ketika kita memahami IT, maka di situ akan muncul ide-ide atau gagasan baru dalam pembelajaran. Nah, salah satu contoh kemarin ketika dihadapkan COVID, adanya daring, tidak sedikit guru keteteran karena kurang pemahaman tentang IT. Nah, di situ kan inovasi pembelajaran, sebuah perubahan yang tadi sifatnya konvensional begitu dipaksa. Maka kiatnya yang pertama, guru harus meningkatkan SDM-nya berkaitan dengan IT atau teknologi atau digitalisasi. Itu kita ini. Baik, terima kasih Pak Iman. Menarik sekali nih tentang pembelajaran inovasi. Nah, poin yang berikutnya nih, yang Bapak ketahui nih tentang pembelajaran HOTS. Menurut Bapak itu apa? Ya. Dan sekarang ini yang saya amati, jika saya melihat di sekolah ini, memang untuk pembelajaran basis HOTS ini masih sulit diterapkan seperti itu. Menurut tanggapan Pak Iman sendiri itu seperti apa? Ya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan tadi inovasi ya. Ya. HOTS itu salah satu inovasi pembelajaran. Kenapa inovasi pembelajaran? Karena di sini ada bukan perubahan lagi teknologi, tapi perubahan kepada pola pikir, perubahan kepada konsep, pemahaman konsep. Kalau bicara HOTS, ini banyak sekolah yang masih sulit diterapkan. Karena begini, ketika datang program HOTS, sekolah itu ujug-ujug atau tiba-tiba menerapkan HOTS, sementara gurunya sendiri tidak paham, apalagi siswanya. Ini untuk menuju HOTS ini ada stepnya. Yang pertama, lakukan dulu LOTS, rendah, kemudian ke mid, baru ke HOTS. Apa sih yang maksud dengan HOTS? Kalau bicara LOTS dan mid itu bicaranya hanya tentang bagaimana anak memahami satu konsep, bagaimana anak memahami sebuah materi pembelajaran. Tapi kalau udah yang LOTS dan mid itu bicara kognitif. Tapi kalau udah bicara HOTS itu sudah metakognitif, di atas tingkatannya. Artinya pemahaman berpikir lebih tinggi, pemahamannya lebih tinggi. Tidak hanya sekedar materi faktual, tidak hanya sekedar materi yang prosedural,
tapi HOTS ini lebih kepada menggabungkan dari beberapa konsep yang berbeda, menggabungkan dari beberapa materi yang berbeda, sehingga membutuhkan pemahaman skill atau pemikiran yang lebih tinggi. Nah ini sebelum menerapkan kepada anak, gurunya sudah bisa belum mengolah metakognitifnya, menggabungkan satu konsep dengan konsep lain menjadi terintegrasi. Nah ini banyak sekolah yang sulit menerapkan ke anak karena mungkin ujuk-ujuk HOTS tanpa step lots, mid, barulah HOTS. Nah itu mungkin kalau kita lihat di sekolah kita daya serap siswa. Nah daya serap siswa juga ya, betul. Ini ya. bisa dipengaruhi oleh nutrisi, makanan, proteinnya bagaimana, makanan di rumahnya, karena perkembangan otak itu ditunjang oleh nutrisi dan protein di rumah. Betul. Baik, terima kasih Pak Iman. Nah yang terakhir, nah ini kembali lagi sebetulnya tadi udah disinggung ya di pembahasan yang soal kedua. Adakah kendala atau solusi dalam pemanfaatan teknologi informasi agar media tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal selama pembelajaran? Sebetulnya kalau tadi kan inovasi pembelajaran, kendalanya apa saja. Nah sekarang solusinya, sebetulnya kalau bicara kendala berkaitan dengan teknologi informasi, kondisi zaman sekarang itu kendala itu sudah sangat rendah sekali. Ketika berbicara teknologi informasi, persepsi orang awam itu mungkin berpikirnya harus punya laptop, harus punya infocus, harus punya media-media yang menunjang. Kalau kondisi zaman sekarang cukup kita handphone berbasis Android. Apalagi sekolah-sekolah di perkotaan ya, setiap anak sudah memiliki Android. Gunakanlah Android untuk media pembelajaran. Guru sudah punya Android. Anak-anak bisa digiring dibawa pembelajaran ke berbasis Android itu media teknologi informasi. Sebetulnya tidak ada kendala yang begitu. Mungkin dari mindsetnya aja mungkin. Nah dari mindsetnya ya, harus dari mindset dulu bahwa ketika bicara informasi teknologi berpikirnya terlalu wah gitu ya. Padahal Android pun handphone yang sehari-hari kita gunakan sudah merupakan media teknologi informasi. Mungkin kalau untuk di sekolah kita butuh nggak ini kira-kira Pak Iman pelatihan untuk ya butuh karena teknologi itu sifatnya tidak stuck. Setiap detik, setiap menit terus berkembang. Maka kalau kita tidak mengadakan pelatihan mengikuti perkembangan, yang tertinggal secara berkala ya. Betul. Hari ini misalkan Android berbasis 4.0, mungkin bulan depan sudah 5.0, bulan depannya 6.0. Kita harus mengikuti tuntutan ya, jadi zaman semakin berubah, kita juga harus dituntut untuk bisa menggunakan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Baik, terima kasih Pak Iman atas waktu yang singkat ini. Saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena mungkin Pak Iman di tengah-tengah kesibukan mau meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi dengan saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.